Pelayanan nifas dan proses menyusui pada masa pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Masa nifas. Masa nifas merupakan masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu, menurut Walyani dan Purwostuti pada tahun 2015. Tahap masa nifas. Pertama, puerperium dini. Kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. 2. Puerperium intermedial. Kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. 3. Remote puerperium. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila ibu hamil dan waktu persalinan mempunyai komplikasi. Perubahan fisiologi masa nifas. Pertama, involusi merupakan proses perubahan atau kembalinya organ-organ kandungan atau uterus serta jalan lahir setelah bayi lahir hingga mencapai keadaan sebelum hamil. Perubahan fisiologi masa nifas yang kedua, lokea, yaitu sekret luka yang berasal dari luka dari rahim, terutama luka plasenta dan keluar melalui vagina. Yang pertama, lokea rubra, berwarna merah segar seperti darah haid dan pengeluarannya segera setelah persalinan sampai 2 hari postpartum. 2. Lokea sanguinolenta, berwarna merah kuning berisi darah dan lendir dan pengeluarannya pada hari ketiga sampai hari ketujuh postpartum. Yang ketiga, lokea serosa, berwarna kuning kecoklatan dan pengeluarannya pada hari ketujuh sampai hari ke-14 postpartum. Yang keempat, lokea alba, berupa cairan putih kekuningan dan pengeluarannya setelah 2 minggu atau 14 hari postpartum. Dan apabila lokea masih berwarna merah setelah 2 minggu atau 14 hari, maka kemungkinan adanya sisa plasenta atau selaput amnion yang tertinggal. Pelayanan nifas pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, jika tidak ada keluhan, agar ibu menerapkan isi buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak dan melakukan pemantauan mandiri. Yang kedua, pelayanan nifas dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu dengan bidan melalui via telepon atau WhatsApp. Yang ketiga, lakukan pengkajian komprehensif sesuai standar dengan kewaspadaan COVID-19. Bidan dapat berkoordinasi dengan RT, RW, Kades tentang status ibu apakah sedang dalam isolasi mandiri atau ODP, PDP maupun positif corona. Yang keempat, pelayanan nifas dilakukan sesuai standar menggunakan APD lengkap
dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dan berkonsultasi secara online. Yang kelima, Ibu Nifas, pendamping, dan semua tenaga kesehatan yang bertugas menggunakan masker dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Proses menyusui pada masa pandemi COVID-19. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu atau ASI dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu, karena ASI mengandung antibodi penting dan zat gizi lain yang bisa membantu sistem daya tahan tubuh bayi melawan infeksi virus atau bakteri. Pentingnya menyusui pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ASI mengandung imunoglobulin, antifaktor, sitokin, dan leukosit yang membantu bayi mempertahankan diri dari serangan virus atau bakteri patogen dan meningkatkan sistem imun bayi. Kandungan ini semakin bertambah seiring pertambahan usia balita. Yang kedua, hormon oksitosin yang distimulir oleh kegiatan menyusui dapat mengurangi stres pada ibu dan membantu menjaga kesehatan mental pada ibu. 3. ASI adalah sumber makanan bayi yang aman dan menjamin kualitas ketersediaannya bahkan pada krisis global dan merupakan cara yang hemat tanpa membebani anggaran rumah tangga. Panduan menyusui di masa pandemi COVID-19. Baik ibu yang berstatus ODP atau PDP, tetap lakukan yang pertama cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian tetap menggunakan masker. Jika ibu berstatus ODP, ibu dan bayi menjalani isolasi mandiri di rumah. Bayi dapat menyusui atau diberikan ASI perah. Ibu harus menggunakan masker saat menyusui dan memerah ASI. Kebersihan tangan, wadah, dan pompa ASI harus diperhatikan. Jika ibu berstatus PDP, ibu berstatus PDP dengan gejala ringan dapat menjalani isolasi di rumah dan tetap menyusui atau bayi bisa mendapat ASI perah dengan mengikuti protokol pencegahan penularan COVID-19. ASI dapat diberikan dalam bentuk ASI perah dan tetap berkonsultasi dengan petugas kesehatan atau bidan. Jika ibu terbukti positif ODP dan PDP. Jika tidak dapat menyusui, apa cara terbaik memberikan asupan pada bayi?
Yang pertama, ASI perah. Memerah ASI disarankan dan diajarkan dengan tangan atau bisa dengan pompa hanya jika perlu. Memerah ASI juga penting untuk mempertahankan produksi ASI, sehingga ibu dapat menyusui langsung setelah keadaan ibu pulih. Ibu menyusui dan siapapun yang membantunya harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memerah ASI atau menyentuh peralatan pompa ASI. ASI yang diperah sebaiknya diberikan dengan cangkir dan sendok yang bersih dan diberikan oleh orang yang tidak ada gejala sakit. Yang kedua, donor ASI. Jika ibu tidak mungkin memerah dan ASI tersedia di bank ASI, ASI donor dapat diberikan sementara ibu dalam proses pemulihan. Jika ASI perah dan ASI donor tidak layak atau tidak tersedia, maka pertimbangkan susu yang memenuhi syarat kesehatan atau susu formula dengan memastikan kelayakan, persiapan yang benar, aman, dan berkelanjutan. Apakah aman untuk memberikan ASI perah? Ya, sampai saat ini belum ditemukan di dalam ASI, sehingga sementara dapat disimpulkan bahwa virus corona ini tidak dapat ditularkan dengan memberikan ASI perah dari seorang ibu yang positif atau diduga terinfeksi COVID-19. Bagaimana mencuci alat pompa ASI, wadah ASI perah, dan peralatan minum bayi? Meskipun tidak dalam kondisi pandemi, seluruh peralatan dan perlengkapan pompa ASI perlu dibersihkan setiap kali selesai digunakan. Cuci pompa atau wadah dengan sabun cair atau cairan pencuci piring dan air hangat. Setelah itu, bilas dengan air panas 10-15 detik. Kemudian keringkan dan letakkan di rak cuci piring paling atas. 3 pesan penting menyusui di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, COVID-19 tidak terdeteksi di dalam ASI dari ibu yang positif atau diduga terinfeksi. Sampai saat ini pun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa virus corona atau COVID-19 ditularkan ke bayi melalui proses menyusui. Yang kedua, besarnya manfaat menyusui jauh melebihi potensi resiko penularan dari penyakit yang terkait COVID-19. Yang ketiga, menyusui dan kontak kulit atau skin-to-skin kontak secara signifikan mengurangi resiko kematian pada bayi baru lahir dan bayi usia muda, serta memberikan manfaat pada bayi dengan segera sampai seumur hidup, dan meningkatkan rasa kasih sayang ibu kepada bayinya.